ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Sekalian, saya perkenalkan diri dulu karena ini kedua kalinya saya terdampar di taman ini, ya. Kedua kalinya saya ke Caruban. Nama saya Henry, saya dari Solo. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya bisa berbagi dengan saudara. Perkenalan saya tidak mau ngomong jabatan, mau ngomong apa itu nantilah saudara. Saya tidak bawa dengan itu. Tapi saya mau bawa cerita hidup saya. Saya ini anak pendeta. Sejak umur 7 tahun, saya itu sudah melayani gereja. Jadi berdiri di mimbar gereja bagi saya itu sudah kayak ganti baju. Hampir setiap hari. Ya. Hari Sabtu itu ibadah pemuda, hari Minggu itu selalu pelayanan dari pagi sampai malam. Itu setiap hari. Hampir setiap minggu tuh reguler seperti itu. Tapi aneh, umur 7 tahun loh. Dan gereja yang saya layani waktu itu bukan gereja yang kecil, 2000 jemaatnya, bahkan ribuan. Jadi sejak kecil sudah terbiasa ketemu orang, naik mimbar biasa. Tapi aneh, bisa ngomong apa adanya. Orang Kristen, hidup saya SMP hancur, anak pendeta. SMA kacau balau. Saudara sebut semua kenakalan, kejahatan, bahkan saya boleh katakan saya pernah lakukan semua, ya. Saya pernah kerjakan itu. Sabtu malam saya pelayanan youth. Setelah pelayanan youth saya pergi ke jalan besar di kota Solo dan saya akan balapan liar di sana. Saya akan balapan liar di sana. Pulang posisi teler. Pulang saya posisi teler letter, ya, sampai jam 3 pagi, sampai di depan rumah. Biasalah anak muda waktu dulu ya, itu saya mandi semua bersih, ya, tidur 2 jam. Jam 6 pagi saya sudah main piano. Hitam putih baju saya, suci tuh, kudus loh. Nggak kudus, kudis saudara. Kelihatannya kudus, orang nggak tahu. Itu sampai SMA. Itu kacau. Puncak kenakalan saya itu ke SMA. Sampai ke arahnya kriminal. Sama teman-teman saya sampai dikejar-kejar polisi udah. Betulan saya ngomong apa adanya. Padahal orang tua saya orang tua yang mampu, nggak bisa mengerjakan itu semua. Tapi Tuhan tuh sayang sama saya. Betul-betul sayang. Lulus SMA, ini nih cerita dulu hidup saya. Kapan saya disentuh sama Tuhan dan kok saya bisa berubah gitu. Saya dibuang ke Amerika. Jauh man dibuang sampai ke Amerika. Karena pikirnya mami saya, kakak saya yang nomor 3 sudah di sana. Saya harus pergi dari komunitas saya yang bikin saya rusak ini. Saya dibuang ke Amerika. Bukan karena pinter, enggak. Wong saya SMA enggak pernah sekolah. Masuk sekolah itu cuma di kantin, makan, enggak pernah belajar. Di Amerika pun sendiri, tapi enggak berubah saya. Ya berubah. Kalau di Solo banyak komunitas, katanya teman-teman yang buat saya nakal, ternyata dibuang ke Amerika waktu sendiri pun saya enggak berubah. Saya renung. Satu kali pulang itu tahun 2004, belum lulus saudara. Saya sekolah musik. Pulang ke Indonesia mau liburan, ceritanya simpel, mau liburan, mau pulang liburan sampai di sini saya tuh dihapusi. Nah ini ngapusi yang baik itu nggak apa-apa ya. Saya dihapusi sama kakak saya. Wih, mumpung kamu liburan, berangkat sana ke Surabaya. Ada gereja besar di sana namanya Betani Nginden. Di sana akan ada retret besar, KKR besar, undang artis atau apa. Saya tuh datang separuh hati. Ya wes lah, berangkat ya. Sampai di Nginden, sampai di gereja yang besar itu tidak ada satu orang pun, adanya satpam. Wah aku dihapusi gitu. Saya ditipu nih ya. Kenapa ya? Begitu saya sampai, Pak, acaranya di mana? Yuk, acaranya bukan di sini, tapi di puncak gunung, di Taman Gayu. Taman Gayu tempat camping di daerah ya pokoknya Surabaya pinggiran lah, arah Malang kan. Lah ngopo nih kono gitu. Omongnya KKR besar undang artis. Akhirnya saya berangkat. Sampai di sana ternyata saya dibawa ke tengah hutan, saudara. Saya dibawa ke tengah hutan, ternyata itu training leadership.
saya digojlok, suruh push up, suruh set up, suruh lari sini, Pak tentara, betul-betul. Ini ngapain? Satu hari pertama sudah mau, panitia udah ngomong, kalau nggak betah mau pulang silahkan pulang. Nah, terus mau pulang naik apa? Handphone saya diambil, tas saya diambil, duit saya diambil, saya ditinggal sendiri di atas puncak gunung. Mulai piye? Kan nggak bisa pulang, terjebaklah saya di sana. Dijebak dengan hasil yang luar biasa menurut saya. Di sesi yang terakhir, di sesi pertama itu, sesi kedua, sesi ketiga, saat lewat gopo, terus biasa ibadah, sudah ribuan kali ibadah biasa. Sesi terakhir, ada satu sentuhan dari surga yang benar-benar masuk ke hati saya, dan itu mengubah seluruh paradigma saya bagaimana mengikuti Tuhan yang benar. Satu sentuhan dari surga, saya percaya bisa mengubah hidup kita. Ada satu kalimat yang saya selalu pegang, one touch from the king will change your life. Satu sentuhan dari surga itu cukup untuk mengubah hidup kita. Jujur katakan amin. Saya bisa sulit mengampuni orang, hanya butuh satu sentuhan. Kau ngerti tangan yang berbengkak itu sentuh saudara, ngampuni orang itu menjadi hal yang sangat biasa. Difitnah itu luar biasa. Kita ngomong fitnah terus, kenapa? Luar biasa, berarti kau sedang perhatikan saya. Itu orang Kristen waras. Tapi kan baru diomongkan sedikit masalah jerawat, kamu kepahitan. Waduh, kepahitan hukum. Kamu kesini lagi. Tidak bisa gitu kan. Satu sentuhan dari surga. Lah, berapa banyak? Ada orang namanya Saulus. Saulus itu siapa? Saulus itu adalah penjahat terbesar di zamannya. Kisah Para Rasul 9. Kerjaannya apa? Kejar-kejar orang Kristen, bunuh orang Kristen. Saulus, waktu dia perjalanan ke Damsyik mau bunuh orang Kristen ini, ada sinar dari surga yang datang. Satu sentuhan dari Saulus berubah jadi, saudara tahu, Paulus. Akhirnya apa? Dia menulis hampir separuh dari perjanjian baru. Paulus yang tulis. Hebat tak? Jadi saya percaya bahwa seberapa berat hidup saudara, seberapa keras hatimu, seberapa berat pergumulanmu, saya berdoa siang ini hanya butuh satu sentuhan dari surga untuk bisa mengubah hidup kita. Kita punya yang unlimited, Tuhan yang unlimited. Jadi jangan batasi Tuhan dengan otak kita yang cuma sekepel bahasa Jawanya. Segini loh, kita cuma mau ngerti Tuhan, cuma segini. Saya perlu, oh ya Tuhan ya pengampun dosa, Tuhan luar biasa, pembuat mujizat. Loh, tapi itu kan katanya bapak saya yang pendeta. Lah kataku apa tentang Tuhan? Kata saya itu apa tentang Tuhan? Dan ketika saya ketemu Tuhan 14 Agustus 2004, jadi umur saya lahir baru itu sudah ya 16-17 tahun. Sejak saat itu saya ngomong, saya pergi ke Papua. Mana? Saya pergi ke Alor, saya pergi ke suku-suku di Indonesia. Saya abdikan diri saya untuk melayani Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tidak berhenti sejak tahun 2010. Di Solo sekarang kami adopsi bayi-bayi. Adopsi bayi. Orang-orang yang dibuang, bayi-bayi yang dibuang kita bawa semua. Istri saya sekarang minggu lalu saya habis ngantar satu anak dibius. Bayangin generasi sekarang, anak-anak bapak, ibu, cucunya diperhatikan ya. Ini kenapa? Kenalan di Facebook, diajak, ya, ayo kenalan di Facebook, cewek ini, diajak makan bakso. Tiba-tiba pusing, bangun-bangun sudah di hotel, kurang-kurang hamil. Gimana? Wah itu nggak mungkin, itu loh anaknya wis lahir. Jenengnya Abraham, tak kayak jeneng Abraham Jordan. Anaknya namanya Abraham Jordan. Dan lahir. Itu yang terjadi generasi ini. Coba bayangin. Hanya orang-orang yang sudah disentuh Tuhan. Kalau saya berdoa gini, Tuhan sentuh hatiku. Kalau engkau sudah disentuh, minta sentuhan lagi supaya engkau bisa ngerti Tuhan yang lebih besar lagi. Katakan amin. Saudara ditaruh di caruban ini untuk maksud apa sih sama saya? Apakah ujuk-ujuk dia, oh aku di caruban? Apakah Tuhan tidak punya maksud? Dengan baik-baik, Tuhan itu punya maksud buat setiap kita. Warna kulit kita, kenapa mata saya sipit? Pertama saya tidak tahu, tapi lama-lama ngerti. Kenapa saya lahir sebagai orang Jawa? Kenapa? Karena Tuhan punya maksud buat suku Jawa. Tuhan juga punya maksud buat orang-orang Cina. Tuhan punya maksud untuk orang-orang Batak. Tidak sembarangan Tuhan taruh sudah di caruban. Betul enggak? Saya aja sudah berpikir sebentar. Saya minta maaf dulu. Aku nih ngomong cepet. Ya, maaf ya. Oma, ya saya pelayanannya anak muda. Kalau ngomong, saya tak butuh Tuhan berikan saya rotok ngerem sedikit supaya saya tidak kecepatan. Dunia ini besar, global itu besar, betul nggak? Di dalam global itu ada 5 benua. Ada Amerika, Australia, Afrika, Asia.
Ada 5 benua, gede-gede. Kita tinggal di benua Asia. Asia itu ada banyak negara. Ono Indonesia, ono Vietnam, Thailand, Singapura, banyak negara, betul ya? Tapi sudah mengerucut dari global yang baru mengerucut kepada satu bangsa namanya Indonesia. Dari Asia, Indonesia. Dari Indonesia 7.000 pulau berpenghuni, 18.000 pulau Indonesia, lebih bahkan ya 7.000 yang berpenghuni. Saudara ada di Pulau Jawa, yang di sini loh, yang ngomong buat saudara ini. Dari Pulau Jawa dibagi 3 provinsi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Sudah ada di tempat ini, bagian pinggir dari Jawa Timur, kanan dari Jawa Tengah, rodok kecepit, ya, kecepit sitik, ini Caruban. Dari banyak kota sudah ada di kota ini. Dari kota ini banyak keluarga sudah ditempatkan di keluarga satu. Seperti itu keadaannya. Saya pikir Tuhan itu di surga main gaduh. Lahir Bapak Musa Hebri. Kan ya enggak. Tuhan punya destiny buat kita. Tuhan punya tujuan yang jelas. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan itu oleh sebab itu dalam gereja dan persekutuan-persekutuan seperti itu, kita harus selalu mencari Tuhan, apa maumu? Bukan apa mauku, gitu loh. Tuhan maumu apa? Kenapa aku di Caruban? Maksudmu apa? Itu loh maksud saya. Saudara harus tahu destiny saudara. Jangan cuma hidup asal hidup. Kalau sudah mati ya asal mati. Hidup cuma sekali. Kita bukan kucing. Katakan kanan kiri, kita bukan kucing. Hidup tuh cuma sekali, bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan sampai gini loh. Ada satu cerita, ini saya belum khotbah loh nih ya, enggak apa-apa ya? Pak Musa boleh ya Pak Musa ya? Aman ya? Saya tuh ingat satu cerita. Satu kali ada orang penginjil besar namanya David Livingstone. Ini orang hebat. Semasa hidupnya di Afrika 2 juta orang dimenangkan. Pendeta gede, 2 juta orang menang, dimenangkan. Dia digigit singa. Jadi selama di Afrika itu digigit singa dan kena malaria. Udah kurus, kering, kakinya pincang David Livingstone. Ya, dia kurus tapi dia tetap pelayanan. Istrinya mati gara-gara malaria, ya, sendirian. Akhirnya singkat cerita orang hebat ini pun, David Livingstone ini meninggal di Afrika. 2 juta orang. Di hari pemakamannya, lah ini saya mau cerita sama saudara. Di hari pemakamannya banyak orang datang karena dia orang hebat. Nangis semua untuk orang ini orang yang selamatkan aku, bayar harga buat aku dan sebagainya. Nangis buat orang ini. 1 pulang, 2 pulang, 3 pulang, di pemakaman ada di hari yang hampir sore gitu ya, ada 1 anak muda yang nangis seperti orang gila. Dia nangis mengerang, dia gulung-gulung di tanah, dia nangis seperti kehilangan sesuatu yang sangat besar. Ada orang tua, bukan orang muda, ada orang tua yang nangis seperti kehilangan banyak hal. Nah satu kali di sore itu ada 1 orang ngomong sama anak bapak ini, Pak, kenapa bapak menangis seperti orang gila? Bukankah orang yang meninggal ini sudah tidak merasakan sakit lagi di surga, tidak ada sakit penyakit di sana, ada kebebasan yang luar biasa. Kenapa bapak nangis seperti itu? Jawaban bapak ini renungkan baik-baik. Bapak ini ngomong, aku tidak menangisi David Livingstone karena dia orang hebat, tapi aku sedang menangisi diriku sendiri. Loh kenapa? Bapak ini tanya, loh kenapa bapak menangisi dirimu sendiri? Saya pakai bahasa Inggris dulu ya. Bapak yang tua rambut putih ini ngomong, because David Livingstone, he lives and he died for something, I live for nothing. Maksudnya gini, David Livingstone hidup dan mati untuk tujuan apa yang Tuhan mau. Sedangkan aku hidup bukan untuk apa-apa. Di saat dia menyadari bukan untuk apa-apa, sudah tidak bisa jalan, sakit-sakitan. Ngerti jalan? Maksudnya gini loh, kita punya waktu. Firman Tuhan ngomong, waktu kita hidup 70 tahun. Lebih dari itu kasih karunia Tuhan. Berarti kalau saya 40, 30 tahun meneh. Gitu ya. Tahu berapa saya? Ini aku juga ngomong rodok benak. Benak. Minum air putih apa teh ngono ya. Benak. Nah ya Pak Musa, saya enggak bermaksud loh. Tapi ngelak tenan nih. Sambil nunggu minum, kita baca. Sudah ketemu katakan amin. Yang nggak bawa Alkitab katakan kanan kirimu ke kudu tobat. Barang ibadah orang bawa Alkitab itu kudu tobat gitu. Riwayat Nehemia bin Hakal ya. Pada bulan Kislev tahun ke-20
ketika aku ada di Puri Sudan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar. Garis bawahi. Jadi orang-orang itu ada dalam kesukaran besar. Dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah roboh, terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat 4, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis. Nehemia duduk dan menangis karena dia mendengar ada tembok yang runtuh. Menangis dia, saudara. Menangis berkabung selama berhari-hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Tak ceritain dulu latar belakangnya. Ini ya, Nehemia itu adalah juru minuman raja, jabatannya tinggi, ya. Tapi dia tanya, ada utusan, dia orang Israel, dan dia ngomong, dia ada di tempat yang berbeda. Kan Israel ada di pembuangan, dia ada di tempat yang berbeda, di tempat istana raja, dan dia tanya, ada juru minuman ngomong, piye keadaan ini keluargaku? Ini kalau saya bahasa Jawa langsung, piye keadaan ini keluargaku ning Carubannya ini? Keadaan ini keluargaku di Yerusalem gimana? Jawabannya apa? Ada kabar yang kurang enak. Pintu gerbang terbakar, temboknya runtuh. Mendengar pintunya terbakar, temboknya runtuh, Nehemia nangis menggebu-gebu. Kenapa nangis? Karena artinya ketika temboknya runtuh dan pintunya terbakar, artinya apa? Keluarganya itu mau ditawan, saudara. Keluarganya mau dijadikan budak. Nangis dia. Padahal jabatannya tinggi. Dia adalah juru minum raja. Dia nangis, Tuhan, piye? Bagaimana dengan kotaku? Bagaimana dengan adikku, sepupuku di kota itu? Nah, ini panggilan ini adalah panggilan buat saudara. Panggilan Nehemia ini adalah panggilan buat saudara. Kalau tembok di kota ini runtuh, pintu kota ini runtuh, musuh bisa masuk kapanpun. Musuh kita bukan darah dan daging, saudara. Firman Tuhan itu senang ngomong. Terus ada orang-orang seperti Nehemia yang mulai teriak, Tuhan, tolong kotaku. Kalau keluargamu, Bapak Ibu, yang di tempat ini, saudara lihat keluargamu sedang tidak baik. Ada tembok-tembok yang runtuh, gerbang-gerbangnya sedang terbakar. Anakmu tiba-tiba hidupnya berantakan. Saudara dengar baik-baik. Ini waktunya saudara ngomong sama Tuhan, Tuhan, tolong. Tolong ini. Aku tahu ada sesuatu yang tidak baik di keluargaku, tapi aku tahu aku harus membangun tembok itu. Dan tiba-tiba cerita selanjutnya, Nehemia membangun 52 hari tembok Yerusalem terbangun dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, ini loh saudara, kalau kau hari ini sedang kondisi sekelilingmu sedang tidak baik, saya mau katakan sama saudara, ini waktunya urapan Nehemia ini menjadi milik saudara. Bisnismu belum sedang tidak baik, saudara harus bengok. Dengan hati yang tulus kau terpanggil, Tuhan, aku paham. Tapi dengar loh ya, Nehemia ini pergi dari zona nyamannya. Akhirnya dia tinggalkan, dia bisa nggak? Nehemia ini punya pilihan. Dia mau tetap di istana raja, atau dia mau ikut ngurusi orang-orang yang di dalam tembok Yerusalem. Waktu saya pulang dari Amerika, teman-teman saya tuh, saya ngomong apa adanya. Orang-orang sugih-sugih, nomor satunya di Indonesia, yang punya sepatu Adidas, yang punya ini, yang punya itu, orang-orang luar biasa. Begitu kami memutuskan pulang, pertanyaan pertama yang keluar, kowe golek apa di Indonesia? Kamu cari apa di Indonesia? Di Amerika cuci piring aja, saudara bisa beli rumah. Cuci piring bisa beli rumah, betul? Nah, kamu cari apa di Indonesia? Saya dan kakak saya, kita cuma ngomong, Tuhan yang suruh kita pulang, maka kita pulang. Ada satu teman saya, ini kesaksian lucu tapi nyentrik. Itu yang punya itu apa? Lemari besi solingin. Kalau sudah tahu bank besar-besar itu yang ada lemari besi gede-gede itu yang bikin teman saya. Rumahnya di Jakarta, ada liftnya. Oke, payah aja. Waktu saya pulang, mari ya Pak. Enggak maaf Pak ya. Waktu saya pulang, itu orang namanya Glory ngece, ngopo, boleh opo nih Indonesia? Wah, opo ini ngono? Mana sego gitu.
Apa DC terus? Akhirnya saya pulang. Setengah tahun kemudian, dia orang Jakarta. Teman saya ini telepon saya. Bro, kowe nang ndi? Dia orang Jakarta tapi seneng pakai bahasa Jawa. Kan enak ngomong bahasa Jawa itu kan paling puas loh. Jos. Kowe nang ndi, Bro? Ya aku nang Solo. Rumahku di Solo. Lah kowe nang ndi, Bro? Aku sudah sampai di Jakarta. Lah aku takut. Loh, ngomongnya Indonesia kamu punya masa depan. Lah kok kowe mulai? Kok kamu pulang? Kenapa kamu pulang? Indonesia nggak punya masa depan. Terus dia kesaksian ini. Kesaksiannya lucu. Teman saya ini, orang kaya ini sakit. Tiba-tiba sakit. Sakitnya rung pernah ono. Nyentrik. Seluruh badannya tuh bengkak-bengkak kayak dijotosi orang. Ya, kamu tahu saja. Tuhan manut. Bahkan kamu ngomong sama Tuhan, aku pengen keluargaku dipulihkan. Nah panggilan ini saya berdoa ada dalam hati saudara. Untuk hari ini. Entah itu tentang keluargamu, entah kota Caruban atau Indonesia. Kalau saya ngomong dengar tentang Indonesia, Indonesia tanah air beda, saya pasti nangis. Meskipun mata sensitif. Loh betulan. Mungkin saya lebih Indonesia dari saudara loh. Loh enggak percaya, sudah pergi ke Solo, Pak. Saya cerita, pergi ke Solo. Anak-anak saya semua luar pulau semua. Lalor, ini Ngambon, ini Nias, sebut saudara. Mana lagi? Akeh. Papua itu ada satu. Wah, cuma mijiku ini. Warnanya macam. Ada yang keriting, ada wah. Tapi jos. Kenapa? Saya tahu Indonesia ini penting. Makanya saya mau Tuhan, destiny saya itu mengerjakan bangsa ini tak kerja no tenang. Piye carane kowe sing ngongkon. Enak wae melu Tuhan. Piye carane Tuhan? Kandhan ngono carane. Aku tak jalan dengan itu. Tapi mau enggak? Ya saya harus meninggalkan. Pulang dari Amerika itu udah gampang. Buat saya kalau boleh bilang ya ning Amerika atau ongkang-ongkang mikir awakmu dhewe gitu. Ya anak itu piye? Apa dia anak rolas gitu. Bisa dimuridkan do bensin ya. 12 suku Israel saya dilahirkan. Tapi saya harus pulang ke kosong. Saya pulang pertama sama kakak saya, orang Amerika. Papa saya kena masalah duit. Entek. Toko batik 30 entek. Wisma Doa Battle Karang Pandan, kalau saudara ke Solo lewat Tamangu lewat punya bapak saya itu dulu. Long tembak gue. Jual. Mangan loh. Ini belum pernah tak buka di komunitas luar, tak buka nah. Saya sama kakak saya namanya Kohani. ATM kami tinggal uang 30.000. Pernah ngalami? Pernah aku bro. 30.000. Kami berempat, saya, kakak saya, teman saya juga. Mangan nih angel. Taat sama Tuhan itu harganya mahal. Betul enggak? Larang. Tapi ujungnya pasti luar biasa. Saya itu kalau mau waktu itu ya mau ngambil uang. Zaman sekarang kan ATM itu 50 ribuan. Zaman dulu ada yang 20 ribuan. Bapak-bapak yang ngerti masih ngerti lah. Saya harus ke ATM BCA Pusat. Karena ATM si BCA Pusat sih ono 20.000 nahne yo boleh. 30.000 ora iso. Tiga ambil 20.000. Makan hari itu tahu kupat satu piring 5.000 untuk orang 4. Itu uang kita yang terakhir. Ngeluh dak be Tuhan? Bengok Tuhan iki piye kowe sing ngongkon. Kamu yang suruh Tuhan. Tapi ketika kita terus jalan sama Tuhan, dibuka pintu. Kita mulai ada tembok yang dibangun kembali. Ada kesalahan yang mulai berubah jadi kebaikan. Butuh waktu lama, 15 tahun Pak. Jadi mendingan jangan salah gitu menurut saya. Itu kan taburan masa lalu mulai lagi ya Allah. Kalau saudara hari ini kau sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tenang aja. Yang penting kau tahu untuk apa kau hidup dan kau mau membangun tembok untuk rumahmu. Saya percaya satu orang di rumah ikut Tuhan, seisi rumah dimenangkan, firman Tuhan ngomong. Bahkan anak cucumu tidak akan pernah minta-minta. Tapi dimulai dari Anda yang mulai seperti Nehemia ini. Setiap malam tekuk lututmu berdoa nangis. Tuhan, aku tidak bisa. Satu kali saya pelayan di satu perusahaan di Solo, ketemu satu ibu. Nangis ibu, wah Pak, piye Pak? Lah piye?
Ibu-ibu itu kan paling medeni. Nah, pelayanan saya anak muda. Kalau ibu-ibu kan curhat kan wah menggebu-gebu dari penjara. Apa? Keluar dari penjara? Wes dah kamu ikut komunitas kita dulu, kita muridkan pelan-pelan. Iya. Aku kan mau bertobat gitu. Aku kuat. 3, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, boe nangis. Anakku luwih parah. Lebu meneh ning penjara. Masuk lagi di penjara ngomongnya sabu, wis dikandani. Keluar ya dimuridkan dulu. Tapi doa ibu tadi dijawab, semenit saya dijawab Tuhan. Wong anaknya tiba-tiba berubah. Mujizat yang terbesar itu adalah perubahan hati. Amin. Betul ya? Mujizat terbesar itu perubahan hidup kita, hati kita. Jadi kalau saudara sedang dalam kondisi anakmu sulit diatur, suamimu sulit diatur, dia sedang minta mujizat yang paling besar, perubahan hati kan mereka. Ya. Ibu-ibu semua ini. Ngerti ya? Itu yang terjadi. Kita harus ngomong Tuhan aku mau. Dan saya berdoa, hanya orang-orang Samanya loh, sing awas mbok jaluk. Kebetulan ini di Solo jaluk sama dia. Dia datang di ibadah saya tiba-tiba, "Iki jamu kudu dikake, mbok." Ya dikake ya. Ya wis lah ora apa-apa. Tuhan ganti yang baru luar biasa. Omah lali tekandi. Nah, harus ada yang namanya beban, burden ini loh. Kenapa Nehemia mau meninggalkan? Karena ada beban yang berbeda. Sedang nangis buat hidupmu sendiri gampang nggak? Gampang. Tuhan, dompetku kosong. Gampang. Nangis buat dompetnya orang lain bisa? Lah, ini loh masalahnya. Ini jadi egois. Karena nangis buat Tuhan keluargaku gampang. Tuhan pulihkan keluarganya. Susah kita ini. Karena fokus kita masih kepentingan kita dewe ini loh. Bongkar ini, katakan amin. Nehemia ini nggak mikirkan beban itu. Coba, mon, dikono tasku mon. Saya punya tim pelawak ini. Ada Jojo, ada Bagong, ada Temon ya, ini Temon. Orang itu kalau beban, ini ya beban. Ini tas wabot di sini laptop ini. Kalau sudah punya beban buat anakmu, ini apa? Ngerti? Masih kena apa mas? Kajai gombo iki apa? Nyok tak kasih beban buat taruban, buat anakmu, buat kotamu. Ini beban. Tak kasih nih, kasih. Jalan. 1 bulan kuat, 2 bulan kuat, 3 bulan kuat, 6 tahun mulai kesel. 7 tahun wis ora taruban-tarubanan. Akhirnya apa? Gampang ae. Oke lah. Wis ora beban-bebanan wis ngomong. Balik. Gampang loh. Kalau beban itu cuma dikasih sama orang, kapanpun kamu bisa tinggalkan. Tapi ibarat kalau beban itu seperti orang yang mengandung. Kamu saya ini ngandung ya. Ada orang mengandung 1 bulan beban, nangis buat anaknya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan nangis terus. Tidak mungkin ibu ngandung ngomong kesel ketemu tak seleksi. Tidak ada. Kalau beban itu Tuhan yang kasih, sampai kapanpun kamu akan menjadi orang Kristen yang tidak egois. Ya, karena saya mau Tuhan berkati aku, gampang itu doanya sudah. Tuhan ini ku gampang itu. Tapi bagaimana kamu mulai ngerti Tuhan bagaimana dengan? Karena semakin saya pelayanan, semakin banyak orang yang perlu ditolong. Aku sampai mumet. Saya pergi pelayanan di Pulau Alor, di atas Alor, di atas Alor. Alor itu dipisah 2, satu pegunungan, biasanya mereka ngomong orang gunung dan orang pantai. Orang gunung dan orang. Saya diajak ke Alor yang puncak, luar banget. Naik motor, ini sama ini 2 orang ikut saya. Naik motor, sampai motornya naik saya. Sakitnya luar banget, sampai aku motornya numpak aku. Akhirnya saya jalan sampai di atas pegunungan Alor. Ada gereja GBI kan? GBI ya? Bayangin puncak gunung. Begitu sampai di sana, saya melihat anak-anak kecil, tidak ada yang satu pun pakai sandal. Udara dingin, tidak pakai sandal,
kakinya semua warnanya ungu. Kalau telo ya ungu. Saya ini paling nggak bisa deket anak-anak. Iso aku pelayanan anak ini, pelayanan sekolah minggu kalau bawa ke lemari anak. Ora sabar. Waktu saya sampai di puncak gunung, anak-anak kecil menghubungi saya. 10 orang semua, sorry ya. Boleh betul. Saya minta tolong tim saya loh. Tolong. Mereka juga sudah dikerubuti anak-anak. Kerubuti. Aku piye Tuhan? Di sana Tuhan ajar saya. Ajar saya harus mengasihi anak-anak. Ya wes tak doa, ya tidak jalan. Mau pulang dari sana saya ngomong sama bapak pendeta di sana, Pak, saya mau tolong orang-orang di sini. Caranya piye? Nek aku mbok kon tinggal ning kene. Anak bojoku piye? Gini aja, Pak. Bawa anak-anak bapak ke kota Solo. Tak sekolahnya sampai gede, tak kuliah ke bilang. Selesai, tak balik ke kotamu. Siap? Tak balik. Bisa 1, 2, Pak. Bapak bisa kasihnya berapa anak? Jawaban bapak ya, mau berapa banyak? Jawabannya gak jelaskan lu. Mau berapa banyak, Pak? Ya ampun, alor so pindah Solo gitu. Pindah kampung. Mau berapa banyak apa? Karena putus yang ditolong. Guru di luar pulau, bapak yang belum pernah keluar pulau nanti minta bapakmu saya. Jadi kita fundraising sama-sama berangkat nanti sama saya. Tak terkiris neng Pulau Ndi. Sulawesi Utara yang paling ujung saya wis tahu. Tak dudu. Gerejo. Jemaatnya mau ngeluru. Jemaat cuma 2 ekor. 3, 4, 5, sedikit banget. Dan mereka semua butuh guru sekolah. 1 guru, 12 mata pelajaran. Hebat, benar. Anak-anak itu kalau sekolah lintas laut, bukan lintas kali. Nek ini kan kali. Kalau lintas laut naik. Saya pernah di satu pulau di Sulawesi Utara, di Pulau Bukidil namanya. Itu anak kecil dengar, nggak mulai. Jalan sini, jalan sana, tidur di Alfamart itu setiap hari. Pelayan Semarang, naik motor, Solo, Jeporo, numpak motor aku tahu. Nanti ngaku nih, nggak cuma aku kan. Ya memang Pak Blowin ngantuk-ngantuk pom bensin dan Alfamart itu sahabat terbaik kami. Kenapa gua turunin jalan gimana biasa? Tapi saya ngomong Tuhan, kalau Tuhan yang suruh panggil, aku pasti jalan sama Tuhan, pasti bisa. Itu saudara. Yang kedua, sama Nehemia ini punya roh yang melekat sama Tuhan. Bukan hanya kepada sesamanya, tapi dia ngerti maksud Tuhan untuk membangun tembok Yerusalem. Pesan itu dia tangkap. Nggak boleh ini, harus jadi. Melekat sama Tuhan, ini menjadi isu penting kekristenan hari-hari ini. Kok tidak sedang melekat kepada visi gereja. Kita melekat kepada Sang Pencipta kita. Katakan amin. Yohanes 15, nggak usah dibaca, ayatnya ada di sana. Pokok anggur yang benar, wis ngerti kabeh mesti. Nanti jeblolan sekolah minggu loh. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus itu pokoknya. Itu Yesus ya. Mana gelas iki lemon? Pak, ini pinjam gelasnya itu ada. Enggak apa-apa tak ambil ya. Ini boleh ya diambil ya? Saya ini orangnya santai, jadi ya nggak apa-apa ya Pak ya. Pokoknya khotbah yang taman ini wah enak banget. Tak buat deh. Ini Yesus pokok kita. Iki cara iki kuwi. Nempel Yesus pokok melekat. Nah kalau melekatmu cuma seperti ini, tehnya nggak akan bisa pindah, betul nggak? Tapi kalau kamu melekatnya kayak gini. Di melekati kayak gini, namanya melekat. Jadi satu, ini melekat. Lah orang Kristen hari-hari kok nempel orang melekat. Kristen, iya, gereja, iya untuk perpuluhan harus, persembahan harus, ibadah nggak pernah bolos. Ini mau nempel. Cara hidupmu dan caramu kerja, caramu didik anak, nggak nempel seperti apa yang Tuhan ini kita wajah. Pak, biasanya gue rampung jam piro, Pak? 8. Yo, jam 8. Aku mulai kesel no. Yohanes 15. Ini baca baik-baik. Nah, bacain ya.
Ayat pertama dulu. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting yang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Loh, yang berbuah itu dipotong, yang sudah berbuah dibersihkan. Yang tidak berbuah dipotong, yang sudah berbuah dibersihkan. Firman Tuhan ngomong. Berarti itu diparangi terus hidup kita supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggal, ini loh, ayat 4 kita baca sama-sama ya, bawa Alkitab 3:4. Tinggallah di dalam aku sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau yang tidak tinggal pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayatnya jelas. Kalau kita tidak melekat, kamu mengasihi, sorry ya, saya ngomong vulgar ya, kamu mengasihi suamimu yang selingkuh, angel Pak, susah. Kamu mengasihi anakmu yang sudah menghambur-hamburkan duit itu, susah. Cara satu-satunya kamu melekat, kasihnya Tuhan jadi kasihmu. Gampang kamu mengasihi. Yalah, sukacitanya jadi sukacitamu. Kalau dengan kekuatanmu tidak mungkin bisa. Akan penuh dengan kegagalan. Nehemia ini tidak akan pernah bisa mengasihi kalau dia tidak melekat sama apa yang Tuhan. Ketika dia melekat dengan Tuhan pribadinya, kita tidak melekat, sekali lagi, kita tidak melekat dengan gereja, kita tidak melekat dengan visi manusia, tapi kita melekat dengan pribadi Tuhan. Tuhan maunya apa? Kamu melekat sama dia. Ya, kamu melekat sama. Saya punya satu teman. Ini kisah nyata. Kalau ini nggak usah pakai mic. Ya. Saya punya satu teman. Teman saya ini orang Singapura, pendeta besar. Sekarang dia levelnya Asia. Gede pendeta. Waktu seusia muda seperti saya, dia lahir dari keluarga yang seberang. Sudah tahu artinya apa? Orang kaya di Singapura, orang sugih di Singapura. Dan satu kali teman saya ini diajak temannya pergi ke gereja. Biasa anak muda ke gereja cari apa? Cari cewek. Ini bisa bahasa Mali, nanti rotok gaduh-gaduh. Yesus Tuhan mulialah, namanya Yesus Allahku, besar kasihnya, dia sanggup, Yesus sanggup. Teman saya itu nyanyi tuh, bapaknya yang pegang besok, pinggir melantang. Tapi hari itu dia harus keluar dari rumah dengan baju yang menempel. Coba bayangin, ada satu hamba Tuhan dari Singapura adopsi anak ini, dididik betul. Hari ini anak ini jadi salah satu pengkhotbah besar di Asia. Coba bayangin. Tapi kalau kita jadi dia, mudah enggak? Jangan ngomong. Kalau sampai belum kita mengalami itu sendiri, sampai kita melekat betul sama Tuhan, kau ngerti ikut Tuhan itu seperti ini, ada buah-buah yang dihasilkan. Ya, jangan minta yang lain kalau kau tidak melekat. Fungsi yang pertama kau harus ngomong sama Tuhan. Kalau kau pengen ada tembok-tembok yang dibangun, setelah kau menangis buat sahabatmu, kau ngomong sama Tuhan, aku melekat kepadamu. Dari sana saya percaya kau akan jadi orang yang berbeda dari cara hidup. Buah-buah itu otomatis akan keluar. Otomatis. Kalau teman-teman saya SMA ketemu saya, bingung mereka. Loh, ini gitu. Kenapa? Lah saya mereka ngerti saya itu brengsek saya ini. Ya. Tapi begitu mereka ketemu saya, wah luar biasa, banyak perubahan. Ya, mau dulu waktu di Amerika saya jalan, mau berangkat sekolah, bawa bas, pelah musik dong, bawa bas. Ada kubangan air, hujan, kubangan, saya jalan. Di sana ada mobil jalan kaki semuanya, jalan. Ono wong londo, rambutnya pirang motornya biru, numpak mobil yayaan, kubangan di bangku buah. Aku main ngomongin rasa bahasa Inggris. Main ngomongin rasa. Waduh wes itu ngamuk. Daripada ngamuk dia orang mudik aku malah bangsu. Malah tambah bedane. Begitu saya pulang, Tuhan tuh ngomong sama saya, "Eling lah. Dhisik pas kowe nang Solo, kowe yo nyeploti wong ning dalan." Oh iya. Bener ya. Ya bener, ceplotan-ceploti genten loh. Buah-buah itu gak jauh-jauh dari kita. Lihat anakmu lah, gak usah jauh-jauh. Kok anakku kok yang ini? Dia tontonan bapak gitu. Kata mumet-mumet gitu. Tontonan Pak E, adoh. Karena itu
Itu 11, 12 sudah ketemu kita nggak pulang. Ya. Yo aku terno ya tekan Solo. Boleh situ. Oh ya. Iki ding ana ketemu ya. Ayat yang ke-7. Kita lanjutannya Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ini loh ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan Bapakku akan menerimanya. Lagi ayatnya apa itu? Kalau kamu nempel sama Tuhan, Tuhan nempel sama kamu. Ayatnya apa? Minta apa saja tak kei. Enak loh. Senang. Ning aja lali ayat di atasnya. Potong ranting-rantingmu yang tidak berguna. Ya toh, seneng gosip potongan sih. Seneng ngomong ke wong potongan sih. Ngemplak duite wong balikno. 2-3 kali gitu. Balik potong dulu, ada orang yang menghakimu, kasihi. Itu potong, rasanya enggak enak dipotong. Baru kamu potong semuanya, kamu nempel sama Tuhan. Baru ayat 7 ini berguna. Minta apa saja pasti dikasih sama Tuhan. Tapi dipotong dulu cara hidupnya yang lama dong. Iya loh. Orang melu Tuhan, melu nih bukan lah itu. Potong dulu, potong semuanya dulu, baru kamu nempel sama Tuhan. Baru ayat ini ngomong, Tuhan, kemana aku pergi? Pasti ada jalan. Wah, Yesus tuh kemana-mana nggak pernah bawa dompet loh. Nggak pernah dia butuh duit gampang. Ini Pak, kamu tunggu ya, Pak. Tapi cara hidupnya salib, pikul salib. Sudah cuma gantung salib, dipikul, cara hidupnya berat. Kalau cuma difitnah gampang. Kita punya satu kesaksian dan tak tutup sama ini. Dari dia aku nyanyi untuk ya. Kan ngopo aku lebih itu lagu dan mana? Oh ya wes aku ngerti. Waktu keluarga saya bangkrut, saya ini sudah keterlaluan. Aku sebenarnya ngamuk. Saya udah mau telepon semua yang megang kota Solo, saya kenal semua teman-teman saya brengsek, saya mau telepon semua. Ini kudu dibalas ini. Tidak masuk akal. Kudu dibalas. Saya masuk rumah. Belum selesai sudah. Granat ada plastik, clear hitam, clear hijau, clear kuning. Isinya kotoran manusia. Gimana Pak? Nyamuk kok. Saya mau marah Pak. Tapi begitu saya ngomong, kamu ngapa? Saya mau ambil telepon. Hati ke saya, masukkan handphone, masuk. Saya masukkan, saya nangis, saya nangis ke atas, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya cuma ngomong, saya tidak pernah lupa doa saya. Tuhan, aku anakmu. Saya cuma, Tuhan, aku anak. Sejak saat itu, saya tidak pernah balas orangnya. Saya tahu orangnya siapa, saya tahu rumahnya mana, saya tahu latar belakangnya seperti apa. Tidak tak balas, tak bersihkan. Sambil nangis, saya bersihkan semua. Tapi sejak saat itu menurut saya dan menurut surga, saya lulus ujian. Saya sedang lulus ujian. Dan sejak saat itu Tuhan bawa saya semakin naik. Kalau waktu itu saya gagal, saya tidak melekat dengan apa yang Tuhan mau, saya tidak ada hari ini. Dan begitu saya ngomong Tuhan, aku respon yang benar. Meskipun berat, meskipun aku bisa, tapi aku tidak boleh, itu masalahnya. Ya, itu Tuhan kayak gitu. Ada banyak hal yang kita harus tanggung. Kamu mampu, tapi kadang-kadang Tuhan, jangan. Kan itu bukan aku yang aku mau. Kan itu harga yang kita harus bayar. Saya berdoa, urapan Nehemia ini menjadi milik saudara. Engkau jadi orang yang menjaga tembokmu, jaga pintu gerbangmu, dan engkau jadi orang yang apa? Melekat sama dia. Apa yang Tuhan mau, itu yang Bapak Ibu mau. Sampai Caruban ini penuh kemuliaan Tuhan. Caruban ini ada yang tahu Bapak-bapak, Pak Musa Windy mungkin tahu jumlah penduduknya berapa Pak? Ada yang tahu? Tidak tahu. Boleh orang di Google mesti orang. Anggap aja 100.000, tidak mungkin, lebih lah. Anggap aja ya 1 juta, 1 juta orang di sini. Firman Tuhan yang ngomong, garam itu hanya butuh 5% untuk menggarami sebuah adonan. Garam 5%, 3-5%. Jadi kalau sudah pengen Caruban ini berubah, dibutuhkan orang minimal 3% orang yang mengerti arti hidup bersama dengan Tuhan. Kotamu akan berubah. Amin. Penjara-penjara itu harusnya kosong, katakan apa? Pernah terjadi? Pernah. Rumahmu gampang nih, rumahmu 5 orang, bapak, anak, bapak, ibu, anak itu, ya. Pengen keluargamu berubah, butuh 3%, berarti cuma butuh 1 orang saja berdua.
satu keluarga pasti dimenangkan. Ada tembok yang dibangun. Ngerti maksudnya? Ini dimulai dari saudara. Statement saya yang terakhir, pemain keyboard bisa naik ke depan. Statement saya yang terakhir, perubahan itu dari kita, bukan dari orang lain. Kita tidak pernah bisa memaksa orang pergi kalau kau tidak pernah pergi. Kalau ada rusa, anjing lah, kalau di sini kucingnya nggak mau minum, kamu bawa kucing itu ke kolam, itu kamu masuk, ayo minum, kamu pegang kepalanya, kamu masuk, kalau dia tetap menutup mulutnya, nggak akan pernah dia minum. Betul? Seperti itu ikut Tuhan. Kita bisa bawakan hadirat Tuhan yang terbaik di sini, pengkhotbah yang terhandal di sini. Tapi kalau kamu nggak pernah mau buka hatimu, nggak akan pernah ada perubahan. Dengan kelembutan tempat ini, tengah taman ini yang mau berdoa Roh Kudus. Setiap benih yang ditabur tumbuh dalam hidup. Mau berdoa ada teguran, ada pertumbuhan, bahkan ada pelipat gandaan pengertian yang Tuhan mau taruh dalam hidup kami. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai. Kristi, ada yang sesembunyi bagi. Oh, selidiki kami Tuhan, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Kebaikan-Mu Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu, yes, Lord, yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara, saya ikut nyanyi sebentar. Biar istrinya kita lagu. Agama Kristen tidak pernah menyelamatkan Anda. Kalau hari ini jauh dari Tuhan, maka gereja setiap minggu tapi kering rohani. Kau tidak mengeluarkan buah-buah, bahkan untuk menabur kamu sulit. Banyak fokus kepada dirimu sendiri. Hari ini Tuhan ngomong, siapa yang mau melekat kepadaku? Siapa yang mau melekat kepadaku? Karena aku sumber segala-galanya. Akulah sumber segala-galanya. Siapa yang mau melekat kepadaku? Karena itulah kasihku, itulah sukacitaku. That's my blessing. Haleluya. Pasaran orangnya dan segala kerendahan hati, angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dada. Jangan berdoa di tempat ini.
Yes, yes, berdoa terus Tuhan, buat anak-anakmu melekat kepadamu. Bapakku buat anak-anakmu melekat kepadamu Tuhan. Yes, yes, yes. Saudara, jangan takut ketika Tuhan bicara, kau buka hidup saja. Biar Dia yang ngomong, biar Tuhan yang bicara kepadamu. Oh, jangan tutup-tutupi kalau kau perlu potong sesuatu, potong. Karena Yohanes 15 ngomong potong yang tidak berguna. Kalau kau masih berkata kotor kepada anakmu, potong itu sekarang. Minta ampun sama anakmu, ngomong sama anakmu, aku minta maaf, mama minta maaf sama kamu. Kalau mama sering ngomongin kotor sama anak-anak kamu, anak-anak, kepada anak-anak bapak-bapak ibu-ibu, dimulai dari saudara. Kalau kamu mau memotong sesuatu, mungkin kau dulu pernah melakukan kesalahan dan kamu mengalami perubahan di masa depanmu. Ngomong jujur di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini, terus berdoa. Terima kasih Tuhan buat kehadiran. Buat yang bicara doa kenal. Datang apa adanya sama Tuhan. Tinggalkan sudah jabatan saudara, posisi saudara. Dimana Tuhan ngomong datang seperti anak kecil. Datang seperti anak kecil. Yang ngomong sama bapaknya, bapak aku minta maaf. Aku potong yang tidak berguna ini. Yes, terima kasih Tuhan. Aku mau cinta Yesus selamanya berganti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Oh, ku mau cinta Yesus selamanya.
Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saudara katakan ya Aba Bapa. Saya akan berdoa. Ya Aba, kami datang sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Potong setiap ranting yang tidak berguna. Mulai sekarang kami akan mulai berdiri buat Caruban. Kami berdiri buat kota kami. Kami berdiri buat komunitas kami. Kami akan menangis ketika Engkau menangis, Tuhan. Kami akan tertawa ketika Engkau tertawa. Amin. Kami mengangkat tangan kami dan kami katakan terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Mulai hari ini kami pulang dari tempat ini, kami tahu untuk apa kami hidup. Hidup sembarangan itu tidak ada lagi dalam kamus kami. Karena hidup kami semuanya Tuhan. Hidup kami bagian dari cerita Tuhan yang besar. Kami tidak sedang membuat cerita hidup kami sendiri, tapi kami membuat cerita bersama dengan Engkau. Terima kasih buat komunitas ini, Bapak berdoa. Terima kasih. Berkati dari yang paling muda sampai yang paling senior di tempat ini. Kasih setia Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada bersama dengan kami. Tak lupa berdoa untuk Bapak Musa yang sudah menyediakan tempat buat kami di tempat ini. Bapakku berdoa, mari arahkan tanganmu sebentar kepada Bapak kita di tempat ini. Arahkan tanganmu. Kita berdoa sebentar. Indira batas sakira batas. Aku akan membuatmu mengerti lebih tentang aku, Tuhan. Aku akan membuatmu mengerti lebih tentang apa yang aku mau. Hatimu untuk memberi makan kota ini. Hatimu untuk mulai mengerjakan. Mungkin banyak orang tidak mengerti. Mungkin kau banyak disalah arti. Tapi Tuhan ngomong, mulai hari ini kau berjalan denganku lebih deeper, lebih dalam lagi. Potong-potong bagian dalam hidupmu yang tidak berguna. Mulai potong bagian-bagian dan mulai melekat kepadaku lebih. Dan aku berdoa biarlah hambamu yakin dan percaya di bulan-bulan yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang, kami akan melihat buah-buah itu semakin nyata. Buah-buah itu semakin terlihat, semakin nyata, segar, fresh dari surga. Buah-buah itu bukan buah-buah buatan manusia, tapi buah-buah yang fresh dari surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bagus. Saya akan memberkati Bapak Musa dan juga istri dan anaknya dan segala yang dikerjakan di tempat ini. Hambamu Tuhan berdoa untuk memberkati gereja-gereja yang ada di Caruban dalam nama Tuhan Yesus. Komunitas-komunitas yang ada di Caruban berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kota ini menjadi kota terang, dari kota garamnya Tuhan. Thank you Lord, hambamu selesai, tapi kau tidak pernah selesai. Bicara buat setiap kami lebih setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan berdoa, haleluya. Dan semua ini berkati katakan amin.